Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, Bos. Yes. Bab 2356. Beberapa hari kemudian, Raja Naga memasuki ruang rahasia. Kakek, bagaimana ini? Aku telah menemukan preferensi Nian King, bajingan ini, dia menyukai pria cantik. Apa? Ya, kamu tidak salah dengar, dia menyukai pria tampan. Dan aku bertanya tentang suatu hal. Apa itu? Setelah Nian King membunuhmu terakhir kali, ketika dia kembali ke rumah, dia memberitahu para pelayannya bahwa sayang sekali kamu adalah pria yang begitu cantik, tetapi jika kamu tidak menentangnya, dia akan mengambilmu. Apa? Yah. Tang Zichen gemetar karena marah, apalagi mendengar kata-kata itu, siap untuk menerimanya, membuat Tang Zichen tidak bisa menahan amarahnya. Faktanya, setelah kamu meninggal, Nian King selalu merasa kasihan padamu, dia menyukai pria cantik, kamu sangat tampan, itu akan menjadi kesukaannya. Bajingan, kakek, jangan katakan itu, menjijikkan. Zichen, kali ini kita akan menggunakan pria cantik itu sebagai umpan dan membiarkan Nian King mengikuti. Tapi, apakah ini akan melibatkan klan naga? Tentu saja aku akan melakukannya, tapi aku tidak peduli lagi, selama aku bisa membunuh bajingan itu, bahkan jika aku melawan pengadilan abadi, klan nagaku telah tunduk ke pengadilan abadi selama bertahun-tahun, itu adalah waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Klan naga independen, 10.000 pegunungan ungu pasti akan mendukungnya, ketika saatnya tiba, apa yang bisa dilakukan pengadilan abadi untukmu? Benar, 10.000 orang suci ungu mencuri sesuatu dari klan nagaku, dia tahu dia merugi, begitu dia mengatakan bahwa selama dia hidup dia akan melindungi klan nagaku. Persetan dengannya ibu peri, kakek. Hahaha, sial. Raja Naga tertawa liar. Setelah itu, Raja Naga mengirim seorang pria ke pengadilan abadi untuk mengunjungi kerabatnya dan memberitahu Fake Aos Scuttlebut bahwa klan naga akan mengorbankan leluhur mereka dalam waktu setengah tahun dan ingin Aos Scuttlebut kembali bersama Nian King. Dia juga memberitahu Fake Aos Cutelaria bahwa salah satu sepupunya, yang telah dewasa tahun ini, sangat tampan, hanya pria klan naga paling tampan yang pernah ada, dan meminta Aos Cutelaria untuk membantu bertanya kepada Nian King apakah ada gadis yang cocok di pengadilan abadi untuk memperkenalkannya. Ao palsu tentu saja mengangguk, apakah sebenarnya ada sepupu seperti itu atau tidak, dia tidak tahu, lagi pula, dia sendiri palsu, selain itu, sudah lebih dari 1 juta tahun sejak dia menikah dengan pengadilan abadi, di sana begitu banyak remaja naga baru yang lahir. Malam itu, Nian King kembali dalam keadaan mabuk. Suamiku, kamu kembali. Persetan. Nian King tidak memiliki wajah yang baik untuk dikatakan. Aos Scuttlebut palsu itu tampak sedih, dia telah menikah dengan Pangeran Nian King selama jutaan tahun dan belum pernah berbagi kamar dengannya, meskipun postur tubuhnya rata-rata, dia tidak jelek. Suamiku, keluarga ibuku datang hari ini, dia berkata bahwa dalam setengah tahun, klan nagaku akan mempersembahkan korban kepada leluhurku, dan dia ingin aku membawamu kembali ke keluarga ibuku untuk berkorban bersama. Hahaha, Jalang Bau, kamu salah, aku pergi bersamamu ke klan burung untuk pemujaan leluhur. Kalian naga layak untuk pengorbananku. Bukankah kalian leluhur klan naga takut mematahkan amarah? Nian King tertawa terbahak-bahak, kata-katanya sangat tidak sopan kepada klan naga, sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai keluarga ibunya. Jangan marah dengan suamimu, jika kamu tidak pergi aku akan kembali sendiri. Itu urusanmu untuk pergi jika kamu mau, jika keluarga gadismu berani berbicara tentang membawaku kembali di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, itu penghinaan. Ya, apakah ada yang lain? Suamiku, memang ada satu hal lagi.
Keluarga ibuku mengatakan bahwa aku punya sepupu yang kebetulan sudah dewasa tahun ini, dan sepupuku ini, yang sangat tampan, ku dengar dia pria paling tampan di dunia, sejarah klan naga, dan klan naga. Saya ingin Anda membantunya dan melihat apakah Anda dapat memperkenalkannya kepada seorang gadis dengan kondisi baik. Alis Nian King melonjak, sepertinya langsung tertarik. Apakah kamu serius? Tidak perlu keluarga ibuku berbohong padaku. Karena itu masalahnya, aku akan kembali bersamamu pada hari pengorbanan leluhurmu. Kamu sudah lama menikah dengan pengadilan abadi, aku harus pergi ke rumah ibumu juga. Terima kasih, suamiku, biarkan aku melayanimu malam ini. Tidak perlu, hahaha. Nian King tertawa keras. Nian King sedang berbaring di tempat tidur dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Sial, mencari, akhirnya aku mendengar bahwa ada seorang pria cantik, Tang Zichen, yang aku bunuh sejuta tahun yang lalu. Pikirkanlah, sayang sekali aku seharusnya tahu untuk tidak impulsif dan menerimanya, maka aku akan melakukannya. Telah mengajarinya perlahan. Lagi pula, sangat sulit menemukan pria dengan wajah secantik itu. Kali ini, klan naga telah melahirkan pria tercantik dalam sejarah. Kuharap aku tidak akan kecewa. Jika Tang Zichen mendengar kata-kata Nian King saat ini, dia pasti akan meledak dengan amarah, dan gagasan untuk mendisiplinkannya secara perlahan akan berani muncul. Kaisar abadi selama ini mengkhawatirkan tambahan baru yang tidak bisa dia rasakan, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Meskipun Kaisar Abadi merasakan bahwa Nian Xing akan mati di masa depan, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan mati begitu cepat. Dia berpikir bahwa orang yang baru lahir itu setidaknya membutuhkan ratusan juta tahun untuk tumbuh dewasa. Dia hanya berpikir bahwa dia akan bisa mencekik orang itu sebelum mereka dewasa. Itu setengah tahun dalam sekejap mata. Suatu hari setelah setengah tahun, Nian King meninggalkan alam abadi untuk klan naga bersama Ao Bao palsu. Namun, Kaisar Abadi sudah tahu tentang ini. Ibu peri datang pagi-pagi sekali untuk melapor kepada Kaisar Abadi, memintanya untuk mengawasi Nian King. Kaisar Abadi berkata, "Jangan khawatir, bagaimanapun juga, Nian King tidak akan mati secepat ini." Namun, Ibu Abadi tidak khawatir, jadi Kaisar Abadi harus mengawasi Nian King setiap saat. Tang Zichen disergap tidak jauh dari klan naga. Tang Zichen menunggu tidak lebih dari beberapa jam dan melihat seorang penjaga kehormatan besar datang ke depan. Namun, apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah ditemani oleh beberapa dewa tingkat menengah. Sial. Tidak mungkin Tang Zichen bisa melakukan apapun. Tang Zichen hanya bisa berimprovisasi. Karena bajingan ini menyukai pria tampan, aku akan menyamar sebagai pria tampan dan mencoba mencari kesempatan. Jadi, Tang Zichen segera menggunakan teknik penyamaran untuk menyamar sebagai pria yang sangat cantik, tapi tentu saja, dia juga pria yang cantik sebelum dia menyamar. Tang Zichen menggunakan teknik penyamaran tingkat rendah dari dunia fana, yang dapat dengan mudah dilihat, tetapi karena tubuh Tang Zichen, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat melihat wajah asli Tang Zichen ketika dia memindai dia dengan indera abadi. Saat Tang Zichen hendak menyerang, suara Raja Naga tiba-tiba terdengar, "Berhenti. Kakek, ada apa?" "Su Chen, batalkan operasi dulu." "Mengapa?" "Kaisar Abadi sedang memantau seluruh proses sekarang. Jika kamu muncul pada saat ini, Kaisar Abadi akan segera menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan lokasi Nian King, jadi dia akan dapat sampai ke sini dalam beberapa saat." Kaisar Abadi mengendalikan 3 alam, dimanapun di dalam 3 alam, dia dapat mencapainya secepat mungkin. Bahkan jika kita menangkap Nian King hidup-hidup, kita tidak akan dapat melarikan diri beberapa kilometer. Sial, setelah bekerja keras begitu lama, kita akan membatalkannya begitu saja.
Keselamatan kita sendiri adalah yang utama, dan aku baru tahu bahwa Kaisar Abadi mengawasi sepanjang waktu, jadi kita hanya bisa melakukannya saat Kaisar Abadi tidak mengawasi, bahkan jika Kaisar Abadi cepat, dia menang, tidak tahu jalan mana yang harus dikejar. Sial. Tanpa pilihan, Tang Zichen hanya bisa mundur. Rencana pertama untuk membunuh Nian King gagal. Ketika Nian King tiba di klan naga, dia segera pergi untuk bertanya kepada Raja Naga di mana manusia naga yang paling cantik berada. Raja Naga harus berbohong dan berkata, baru saja mati. Tentu saja Nian King tidak mempercayainya, jadi Raja Naga mengeluarkan sepanci abu, suka atau tidak. Pangeran Nianxing sangat marah, tetapi tidak punya pilihan, dan segera pergi dengan rombongannya. Beberapa hari kemudian, festival leluhur selesai. Klan naga yang panas dan riuh juga kembali damai. Namun, Tang Zichen sangat tidak senang. Kakek, jangan hentikan aku harus pergi ke surga, aku harus memikirkan cara untuk menyelinap ke pengadilan abadi. Aku yakin bahwa di dalam pengadilan abadi, Kaisar Abadi tidak akan mengawasi semuanya, jadi saya akan memiliki kesempatan. Selain itu, saya sangat menempatkan setelah saya mengubah wajah saya, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat melihat melalui tubuh asli saya. Tang Zichen menemukan Raja Naga dan berkata kepada dia, apakah kamu yakin bahkan Kaisar Abadi tidak akan dapat melihat melalui tubuhmu yang sebenarnya setelah kamu mengubah wajahmu? Aku tidak yakin, tapi aku 90% yakin. Lalu bagaimana kamu ingin masuk ke pengadilan abadi? Raja Naga bertanya. Pada saat itu, Tang Zichen memiliki ide yang cerdik dan berkata, kakek Ao Bao palsu, menurutku dia belum kembali ke pengadilan abadi. Pengorbanan leluhur baru saja berakhir, dan dia masih ingin tinggal di rumah selama beberapa hari lagi sebelum kembali ke pengadilan abadi dalam beberapa hari. Tang Zichen bertanya, apakah Fake Ao Bacus membawa seorang pelayan bersamanya? Tentu saja. Tapi semua pelayannya adalah pelayan wanita. Haha, kakek, aku sudah memikirkan cara aku akan berperan sebagai salah satu pelayan wanita dan mengikuti Ao Bao ke pengadilan abadi, dan kemudian, aku akan memiliki lebih dari cukup kesempatan untuk melakukannya. Tang Zichen berkata dengan heran. Raja Naga memutar matanya, kamu laki-laki, bagaimana kamu bisa menyamar? Aku bisa menyamar sebagai wanita. Ini bukan pertama kalinya aku berpura-pura menjadi wanita, dan aku bisa menyamar dengan cara yang sama. Ayolah, bukankah ini hanya kemampuan perubahan ilahi? Aku juga bisa berubah menjadi wanita, atau bunga, burung, serangga, atau ikan, tetapi mereka yang berada di alam yang lebih tinggi dapat melihatnya sekilas. Detik berikutnya, tubuh Tang Zichen berputar dan berubah menjadi wujud wanita. Kakek, bagaimana kamu melihatku sekarang? Apakah kamu dapat melihat melalui tubuh asliku? Aku tidak bisa, tetapi hanya karena aku tidak bisa, bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa. Ada banyak orang kuat di pengadilan abadi, dan yang paling penting adalah Kaisar Abadi. Kakek, aku sudah mengatakan semuanya, aku 90% yakin bahwa Kaisar Abadi tidak dapat melihat melalui tubuh asliku. Tubuh Tang Zichen diintegrasikan ke dalam bahan cermin balik, yang merupakan senjata ilahi di awal dunia, jadi Tang Zichen yakin tidak ada yang bisa melihatnya setelah dia bertransformasi. Benar-benar merepotkan untuk membunuh Nianxing, tapi itu normal. Lagi pula, dia adalah putra Kaisar Abadi, itu tidak normal jika dia begitu mudah dibunuh. Kau yakin ingin mengambil risiko? Kakek, bantu aku mengatur untuk menemukan pembantu Ao Bao palsu. Aku ingin menyamar sebagai dia dan kemudian mengikuti Ao Bao ke pengadilan abadi. Tapi bagaimana jika Kaisar Abadi dapat melihat melalui tubuh aslimu? Kakek, aku hanya seorang pelayan, Kaisar Abadi penuh dengan makanan, mengapa kamu menatapku?
Maka kamu harus berhati-hati, aku tidak ingin kehilangan kamu lagi, kamu harus tinggal menggantikan cucuku. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dengan suara bergerak, kakek, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Beberapa jam kemudian, salah satu pelayan di samping Aos Katel palsu dibawa masuk. Tang Zichen dengan lancar menyamar sebagai pelayan itu dan mengetahui semua ingatan pelayan itu. Kakek, kalau begitu aku pergi. Pastikan untuk berhati-hati. Tang Zichen tiba di bagian tertentu dari Istana Naga. Joy, kemana saja kamu selama ini? Begitu Tang Zichen mencapai pintu depan, suara seorang wanita terdengar dari dalam. Itu adalah Ao Bacus palsu itu. Tang Zichen melihat Ao Bao palsu itu agak mengejutkan, dia cukup cantik, dan kecantikannya tidak jauh berbeda dengan Ao Bao asli. Jika klan naga akan menggunakan seseorang untuk memalsukan auscultation, tentu saja mereka harus memilih yang cantik. Lagi pula, semua orang tahu sebelumnya bahwa auscultation adalah salah satu dari 10 wanita cantik jenius di alam abadi. Jika itu terlalu jelek, mereka pasti akan dicurigai. Tang Zichen segera berkata, kembali ke ibuku, aku bertemu dengan sepupuku yang sedang bertugas di Istana Naga, jadi aku lebih banyak mengobrol dengannya. Tidak apa-apa. Ao Ba palsu itu tidak mengejar masalah itu, juga tidak curiga bahwa pelayan di depannya adalah pria yang menyamar. Huan Xin, jalan-jalan denganku, aku akan kembali ke pengadilan abadi besok, aku ingin berjalan lebih banyak. Ya ibu. Tang Zichen mengetahui melalui ingatan pelayan asli bahwa Ao Bingsheng palsu ini menikah dengan Nianxing dan juga sengsara. Karena Pangeran Nianxing menyukai pria dan tidak tertarik pada wanita, jadi dia bahkan tidak berbagi kamar setelah menikah dengannya begitu lama. Tang Zichen menemani Ao Bao palsu itu untuk berkeliaran di sekitar Taman Istana Naga. Mengembara tanpa tujuan. Orang bisa mengatakan bahwa Ao Bao palsu tampaknya sangat enggan untuk pergi. Ibu, apa yang kamu pikirkan? Don Zimmer bertanya. Oh, apa lagi yang bisa kupikirkan, memikirkan masa laluku. Tang Zichen mencari ingatannya dan tidak mendapatkan konten apapun dari identitas Fake Ao Bao sebelumnya. Sepertinya pelayan asli juga tidak tahu apa yang dulu dilakukan Fake Ao Bao. Ibu, di mana kamu dulu? Apakah ini penting? Tidak penting. Ya, tidak penting. Aku sudah menjadi cucu Raja Naga Ao Bacus. Kehidupan lamaku telah hilang, dan aku hanya bisa berdedikasi untuk menjadi Ao Bacus yang baik. Bukankah ibu enggan? Berapa banyak orang yang bermimpi melayani Kaisar Abadi sebagai menantu perempuan? Ao Bacus palsu menatap kosong ke arah Tang Zichen dan berkata, apakah kamu menyindir? Aku tidak berani, budak. Joy, kamu tahu betul bahwa aku tidak bahagia. Ibu, apakah karena Pangeran Nianqing tidak berbagi kamar denganmu? Tang Zichen bertanya. Ao Bao palsu menatap Tang Zichen dan berkata, Huan Xin, bagaimana perasaan saya bahwa Anda menjadi lebih berani? Sebelumnya Anda sangat jelas tentang apa yang harus Anda katakan dan apa yang tidak boleh Anda katakan, tetapi sekarang mengapa Anda mengatakan semuanya? Yang Mulia menebus dosa-dosamu, hamba budak hanya melihat bahwa Yang Mulia tidak bahagia, jadi dia berbicara dengan berani dan lugas. Jika tidak, semua orang harus berhati-hati tentang apa yang mereka katakan di depan Yang Mulia. Bukankah begitu Yang Mulia bahkan tidak memiliki seseorang untuk mengungkapkan pikirannya? Tang Zichen. Alis Ao Bao palsu berkerut, sedikit bertanya-tanya apakah itu Huan Xin yang sama dari sebelumnya, mengapa dia begitu fasih sekarang? Hati yang ceria, apakah kamu baik-baik saja? Kembali ke Ningfet, aku baik-baik saja. Jika Ningfet tidak menyukaiku seperti ini, aku bisa mengatakan apa yang harus kukatakan dan tidak mengatakan apa yang tidak boleh kukatakan, seperti sebelumnya.
Tidak, aku masih menyukaimu seperti sekarang. Aku bukan benar-benar seorang putri naga, tidak perlu begitu menghormatiku. Mulai sekarang, kamu bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Selamatkan aku dari kebosanan. Ya Ibu. Joy, apakah kamu tidak ingin tahu seperti apa aku dulu? Oke, aku akan memberitahumu. Ibu, tolong bicara. Aku dulu tinggal di tebing layu surgawi Laut Timur. Awalnya, aku hanya orang biasa, tetapi dengan mimpi yang luar biasa, seorang gadis naga. Bakatku, di kampung halamanku, adalah salah satu yang terbaik. Aku juga punya rumah lengkap. Sayangnya, tiba-tiba suatu hari orang-orang istana naga menemukan saya dan meminta saya untuk menyamar sebagai Aobao. Jadi saya memiliki rumah yang tidak dapat saya kembalikan. Saya hanya bisa memaksakan diri, meneriakkan sesuatu yang tidak saya ketahui. Ayah, ibuku, saudara laki-lakiku, saudara perempuanku, dan kakekku, aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan bertahan. Ibu, yang tidak berada di tempat yang salah, kamu cukup beruntung dibandingkan dengan sebagian besar orang di dunia. Bahkan kamu berpikir begitu, hanya saja kamu hanya seorang gadis. Kembali dan kemasi barang-barangmu, dan kembali besok pagi. Ya Ibu. Keesokan paginya, Tang Zichen mengikuti Fake Aobao ke pengadilan abadi dengan hati yang gelisah. Tang Zichen gugup, lagi pula, dia tidak 100% yakin bahwa Kaisar Abadi tidak bisa melihatnya. Untungnya, bagaimanapun, Tang Zichen mencari ingatan pelayan aslinya dan mengetahui bahwa dia hampir tidak bisa melihat Kaisar Abadi, dan bahwa Aobao palsu sejauh ini belum pernah melihat Kaisar Abadi kecuali saat dia pertama kali menikah dan pergi berkunjung ke Kaisar Abadi. Selama Kaisar Abadi tidak melihat mereka dengan matanya sendiri, bahkan jika dia bisa melihat melalui tubuh asli Tang Zichen, dia tidak memiliki kesempatan. Di pintu masuk pengadilan abadi, ratusan pembangkit tenaga tingkat abadi menjaga di sekitar pengadilan abadi, dan dapat dikatakan bahwa jika dia tidak menyamar sebagai pelayan, Tang Zichen tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat ke pengadilan abadi sama sekali. Bahkan jika Aobacus palsu kembali ke pengadilan abadi, para pelayan harus diperiksa secara pribadi oleh beberapa penjaga abadi untuk melihat apakah mereka palsu. Tang Zichen dan pelayan lainnya. Untungnya, para penjaga immortal itu tidak bisa melihat menembus tubuh asli Tang Zichen. Pada akhirnya, mereka dengan mudah memasuki pengadilan abadi. Pengadilan abadi sangat besar. Tetapi Aobao palsu tidak bisa berkeliaran begitu saja. Tang Zichen mengikuti Fake Aobao dan kembali ke kamar tidurnya. Saat memasuki kamar tidurnya, tiba-tiba teko teh terbang keluar, seolah-olah ada yang sengaja menjatuhkannya. Fal Sao Chen sedang sibuk masuk dan melihat bahwa itu adalah Pangeran Nianqing. Pangeran Nianqing meraung marah, "Aobao, kamu dia." Skutelation Ao panik dan berlutut, "Suamiku, kenapa kamu begitu marah?" Nianqing menamparkan wajah Aobao palsu itu. Scuttlebut palsu Ao terbang keluar pintu dengan tamparan. Kebetulan jatuh di kaki Tang Zichen. Tang Zichen merasa sangat kasihan melihat wanita cantik dipukuli seperti ini. "Ibu." Tang Zichen sedang sibuk membantu Aobao palsu. Namun, Pangeran Nianqing bergegas kembali dan mencekik Fake Aobao. "Suamiku, apakah aku melakukan kesalahan?" Scuttlebut menangis. "Kamu tidak melakukan kesalahan, tapi aku hanya ingin mengalahkanmu. Apa yang salah? Tidak bisakah aku mengalahkanmu? Wajar jika suamimu menghukumku." Skutelation palsu Ao berkata dengan marah. Ao Scuttlebut palsu ini, yang ranahnya lebih rendah dari Ao Scuttlebut asli, hanyalah seorang Dao Immortal, jadi di mana lawan dari Primordial Immortal? Bang! Pangeran Nianqing mencengkeram leher Aobao dan dengan kejam membenturkan kepalanya ke tanah, kepalanya patah dan berdarah. "Sampah!" Pangeran Nianqing pergi setelah mengatakan itu.
Dia sangat marah karena dia berada di klan naga dan tidak melihat pria tercantik dalam sejarah, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Auscultaria palsu. Tang Zichen melihat punggung Nian King dan benar-benar ingin naik dan menembaknya sampai mati. Namun, dia belum merencanakan jalan kembali, jadi dia tidak bisa gegabah, lagi pula ini adalah sarang harimau. Nyonya. Beberapa pelayan sibuk membantu Auscultal. Tang Zichen menatap wanita ini dan juga merasa sangat kasihan. Tang Zichen merasa bahwa dia harus membunuh Nian King dengan cepat dan menyelamatkan Auscultaria palsu dari begitu banyak penderitaan. Malam itu, Huan Xin, budak masuk. Kamu tinggal dan layani aku di kamar mandi, dan bicaralah denganku di jalan, kata Scuttlebut palsu. Tang Zichen terkejut, tidak apa-apa berbicara dengannya, tetapi apakah pantas untuk melayani dan memandikannya? Apa? Tidak, hamba budak akan menyiapkannya. Setelah Tang Zichen menyiapkan air mandi, dia berteriak, ibu, airnya sudah siap. Fake Ao Bao membuka tangannya dan membiarkan Tang Zichen menanggalkan pakaiannya. Tang Zichen diam-diam menelan ludahnya. Tang Zichen menelanjangi Auscultaria palsu sampai ke pinggang, dan Auscultaria berjalan ke kolam. Joy, tunggu apa lagi, turunlah ke sini, kata Scuttlebut palsu. Tang Zichen merasa malu, dia telah berubah menjadi seorang wanita dan mengecilkan tubuhnya, tetapi dia masih seorang pria di dalamnya. Ya, Ningfet. Tang Zichen hanya bisa pergi ke belakang ibu kepala dan menyelinap ke dalam air, dan setelah memasuki air, dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawah Tang Zichen di dalam air. Ao Bao palsu juga tidak pergi menemui Tang Zichen. Tang Zichen dengan mudah memasuki air dan merendam tubuh bagian bawahnya di dalam air, tetapi benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Tang Zichen berenang ke belakang Scuttellaria palsu dan menggosoknya, berkata pada dirinya sendiri, kulit lembut apa yang kamu miliki. Namun, Fake Ao Beng linglung. Ibu, apa yang kamu pikirkan? Don Zichen bertanya. Ceria, apakah kamu pikir aku mungkin juga mati? Ibu, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Saya benar-benar menderita, saya memiliki rumah yang tidak dapat saya kunjungi kembali, saya tidak dapat mewujudkan impian saya, dan saya terkurung di tempat ini setiap hari, apa gunanya hidup? Ao Bao palsu menangis. Tang Zichen bertanya, ibu, apakah ibu membenci Nianxing? Benci, kata Aus palsu sambil menggigit. Dan kau tahu satu hal. Apa? Kaisar abadi membantai bayi, tahukah kamu kenapa? Aku tidak tahu. Itu karena Kaisar abadi merasakan bahwa masa depan Nian King akan mati, tetapi dia tidak bisa merasakan siapa yang membunuhnya, jadi dia curiga ada bayi yang baru lahir yang tidak bisa dia rasakan. Bagaimana bisa kamu, seorang pelayan, tahu banyak tentang itu? Bahkan aku pun tidak tahu. Hei, Ningfo, bisakah aku mempercayaimu? Apa maksudmu, Joy? Pada saat itu, Tang Zichen tiba-tiba berdiri. Ketika dia melihat sesuatu, dia tersentak kaget, apakah ini masih sesuatu yang harus dimiliki seorang wanita? Menakutkan ketika wanita terlihat seperti itu. Jangan berteriak, kata Tang Zichen. Kemudian, Tang Zichen berputar sejenak dan kembali ke penampilan aslinya. Ao Bao palsu bahkan ingin berteriak, dan Tang Zichen terlalu sibuk untuk menutupi mulutnya. Kamu sendiri yang mengatakannya, kamu adalah orang yang dapat dipercaya, aku akan melepaskanmu, jangan berteriak, kamu dapat menanyakan pertanyaan apapun yang kamu miliki, aku berjanji untuk menjawab dengan jujur. Scuttlebut palsu sibuk menganggukkan kepalanya. Tang Zichen melepaskan Ao Bao palsu dan berkata, jika kamu punya sesuatu tanyakan saja. Kamu siapa? Nama saya Tang Zichen. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang saya. Tang Zichen.
Tentu saja saya pernah mendengar tentang Anda jenius yang luar biasa Tang Zichen. Teknik pedang biasa dari klan naga kami, 5 pedang utama, dan Anda telah meningkatkannya menjadi 390.000 kali lebih kuat. Yoho, kamu benar-benar mengenalku. Aku mengagumimu setelah aku mendengar tentangmu, tapi sayangnya, aku kemudian mendengar bahwa kamu dibunuh oleh Nian King. Itu benar, tapi aku tidak mati. Bukan saja aku tidak mati, aku masih berubah. Kaisar Abadi tidak bisa merasakanku, dan Kaisar Abadi tidak akan pernah tahu tentang percakapan kita saat ini. Senior Tang Zichen, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu berpose sebagai Joy dan tidak ada yang tahu? Apakah Raja Naga tahu tentang ini? Jangan khawatir, aku menyamar sebagai pelayanmu, Raja Naga, dan aku bersekongkol. Tujuan kita sederhana, temukan kesempatan untuk membunuh Nian King. Tubuh Ao Bao palsu bergetar. Siapa nama aslimu? Bai Rou. Bai Rou, apakah kamu bersedia membantuku memusnahkan Nian Xing? Tapi jika Nian King meninggal, aku akan dimakamkan bersamanya, kata Ao Bao palsu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu dimakamkan bersamaku. Oke, aku bersedia, bahkan jika aku mati, aku bersedia membantumu. Bagaimana aku akan membantumu? Aku sekarang membutuhkan kesempatan bagi Nian King untuk meninggalkan pengadilan abadi sendirian, tanpa penjaga, asalkan, tentu saja, Kaisar Abadi tidak mengawasinya. Ao Bao palsu berpikir sejenak dan berkata, Nian King memiliki resor pegunungan pribadi tidak jauh di luar pengadilan abadi, dia sering tinggal di sana, apakah ini baik-baik saja? Sebuah resor pegunungan pribadi. Tang Zichen ingat bahwa Putri Nianzi juga memilikinya sebelumnya, dan mereka, para pangeran dan putri, mungkin merasa tidak bebas di dalam pengadilan abadi, dan mereka semua suka memiliki tempat pribadi di luar. Terima kasih, Bai Rou, informasi ini sangat berguna. Saya pikir, dalam situasi ini, Kaisar Abadi tidak boleh memata-matai Nian King. Apakah Anda dapat membawa saya ke villa pribadinya? Yah, aku akan mengajakmu kapan saja, tapi kamu harus berubah menjadi wajah bahagia. Itu sudah pasti. Keesokan harinya, Ao Bao palsu meninggalkan pengadilan abadi bersama Tang Zichen dan menuju ke villa pribadi Pangeran Nian King. Berhenti. Begitu mereka mendekati villa gunung pribadi, mereka dihentikan oleh immortal tingkat menengah. Ternyata ada banyak dewa yang menjaga di luar villa gunung pribadi Nian King juga. Sial. Tang Zichen menemukan bahwa tidak mudah baginya untuk membunuh Nian King. Apakah Tang Zichen harus menyerah lagi? Tang Zichen berbisik, Ibu, bisakah kita masuk? Lakukan yang terbaik. Ao Beng palsu berkata kepada para penjaga, saya permaisuri Nian King Ao Beng, dan saya tahu ini adalah villa pribadinya. Bukankah saya berhak untuk datang? Yoho, rak yang sangat besar. Jadi kami akan mengundangmu masuk. Aku tidak peduli siapa kamu, bagaimanapun, Pangeran Nian King telah memerintahkan agar tidak seorang pun kecuali dia yang diizinkan masuk, termasuk kami. Ao Beng palsu berkata, bagaimana jika saya harus masuk? Apakah Anda mencoba membunuh saya? Jika kamu harus masuk ke sana dan sesuatu terjadi, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Pangeran tidak ingin ada yang masuk, jadi lebih baik kamu mempertimbangkan pilihanmu. Aku tidak apa yang dia sembunyikan di sini. Setelah mengatakan itu, Ao Bacus palsu berjalan masuk. Beberapa penjaga immortal tidak menghentikan mereka, lagi pula orang memang menikah dengan pangeran. Sebagai seorang pelayan, Tang Zichen secara alami mengikuti dan masuk. Para penjaga itu bahkan tidak memandang Tang Zichen ketika mereka melihatnya sebagai pelayan rendahan. Villa pribadi Pangeran Nianxing sangat besar, dan saat ini, Nianxing berada di salah satu paviliun segi 8 di danau di villa.
Jika Anda mendekat, Anda dapat melihat bahwa di paviliun segi 8 ini, seorang pria tampan sedang berbaring dan sedang menekan meja batu di paviliun, dan orang yang menekannya adalah Pangeran Nianxing. Yang lebih luar biasa adalah tidak satu pun dari mereka yang memiliki pakaian. Ketika Tang Zichen dan Fakao Scuttlebot mendekat melihat pemandangan ini, Fakao Scuttlebot meledak kaget. Dua pria di paviliun itu benar-benar membuatnya tidak bisa melihat langsung ke arah mereka. Tang Zichen dalam hati mengutuk betapa mesum. Nianking terganggu oleh jeritan dan menoleh amarah keluar dari matanya. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Pangeran Nianking meraung. Fakao Beng, aku hanya ingin melihat untuk apa kamu bersembunyi di sini. Untuk apa aku bersembunyi di sini? Kamu sudah melihatnya. Ya, aku suka pria. Bagaimana dengan itu? Orang cabul. Wajah Nianking menjadi dingin, seolah-olah tidak ada mood lagi, menamparkan pria yang jatuh itu sampai mati dan kemudian berjalan menuju Ao Bao palsu. Kamu jalang bau, kamu mencari kematian. Detik berikutnya, Ao Bao palsu dicekik dan digantung oleh Nianking. Dan Tang Zichen, seorang pelayan, Nianking bahkan tidak memandangnya. Tang Zichen melihat bahwa Ao Bao akan dibunuh, dan segera mengambil keputusan untuk melakukannya. Swoosh! Detik berikutnya, tubuh Nianking tetap tidak bergerak dan noda darah pecah dari punggungnya. Pangeran Nianxing perlahan menoleh dan menatap Tang Zichen dengan marah. Swoosh! Tang Zichen dengan cepat memperbaiki pedangnya, jangan biarkan dia kabur. Tang Zichen tidak berharap memiliki kesempatan yang baik hari ini. Pertama-tama ini adalah villa pribadi Nianking, Kaisar Abadi tidak akan memata-matai dia. Kedua, Nianking melakukan sesuatu yang menjijikkan dan penjaga di luar tidak berani menyapu tempat itu dengan perasaan abadi mereka. Ketiga, Nianking telanjang di mana-mana dan senjata abadi pelindungnya tidak ada padanya. Dan keempat, dia benar-benar mengabaikan kehadiran Tang Zichen dan tidak memiliki pertahanan. Itu adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membunuhnya. Awalnya, saya ingin menangkapnya hidup-hidup, tetapi saya tidak dapat menemukan kesempatan, jadi saya harus membunuhnya. Swoosh! Tang Zichen mengarang pedangnya lagi. Swoosh! Isi ulang pedangnya lagi. Swoosh! Dan memperbaiki pedang. Tang Zichen tidak tahu berapa banyak pedang yang dia perbaiki sampai dia benar-benar membunuh Nianking. Fakao Scuttlebot konyol di satu sisi. Tang Zichen berkata, bajingan ini akhirnya mati, Bai Rou, kita harus keluar dari sini. Tapi, penjaga di luar. Jangan khawatir, para penjaga di luar tahu apa yang Pangeran Nianking lakukan, mereka tidak akan masuk, begitu pula Immortal Sensei mereka tidak akan masuk, jadi kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jangan ragu, kita harus cepat. Tang Zichen tidak dapat menjamin bahwa Kaisar Abadi akan mengetahuinya, jadi untuk amannya, Tang Zichen harus menerima mayat Nianxing ke dalam cincin spasialnya dan membuang tempat itu. Dengan membawa tubuh Nianking bersamanya, dia bisa menggunakan aroma Tang Zichen sendiri untuk menutupinya, yang lebih aman. Bai Rou segera pergi. Tunggu, teriak Tang Zichen. Apa lagi? Tang Zichen memandangi cairan palsu itu dan berkata, maaf, tapi aku harus memukulmu untuk situasi yang lebih realistis. Bang-bang. Tang Zichen memukuli hidung dan wajah Fakao Bao. Kenapa kamu memukulku? Kamu akan mengerti sebentar lagi, ayo pergi. Segera setelah itu, Tang Zichen dan Fakao Bao pergi, meninggalkan sederet kata yang tidak mencolok saat mereka pergi. Saat berada di gerbang, mereka bertemu dengan beberapa penjaga abadi itu. Penjaga abadi itu, melihat hidung dan wajah Auscutelaria, tertawa, ibu, sekarang kamu tahu mengapa kamu dihentikan, lihat betapa parahnya kamu dipukuli oleh pangeran, kamu memintanya.
Aoba palsu tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan cepat. Sekarang dia mengerti mengapa dia dipukuli dan memar. Seperti yang diharapkan, tidak hanya akan mengalihkan perhatian para penjaga ini, itu juga akan memungkinkan mereka untuk melihat kemarahan pangeran dan tidak bertanya-tanya apakah sang pangeran berada dalam bahaya. Semuanya berjalan sangat lancar. Setelah meninggalkan villa, Tang Zichen berkata, "Bai Rou, aku akan membantumu menyamar sekarang. Kita akan segera pergi dari sini. Semakin jauh kita bisa berlari, semakin baik." Tapi, Kaisar Abadi secepat itu. Jangan khawatir, jika Kaisar Abadi tidak tahu di mana kita berada, tidak ada gunanya cepat. Jangan kembali ke klan naga sekarang, cari saja parit kosong dan sembunyikan. Kaisar Abadi tidak bisa merasakanku, dan kita tidak akan bisa menemukannya bahkan jika kita sedang mencari kematian. Tang Zichen dan Ao Bao langsung pergi ke alam abadi bumi. Mereka membuka sebuah gua di selokan gunung dan kemudian mengasingkan diri untuk sementara di dalam gua. Saat ini, di alam abadi, Kaisar Abadi merasa ketakutan di dalam. Dengan demikian, Kaisar Abadi segera merasakannya. Wajah Kaisar Abadi berubah. "Kaisar Abadi, ada apa?" Ibu peri sibuk bertanya. "Nianxing mati. Bagaimana itu bisa terjadi?" Detik berikutnya, Kaisar Abadi muncul di tanah pegunungan pribadi Nianqing. "Beri hormat kepada Kaisar Abadi." Beberapa penjaga sibuk berlutut. "Di mana Nianqing?" Kembali ke Kaisar Abadi, sang pangeran telah berada di kawasan pegunungan. Omong kosong. Memasuki villa gunung, Nianqing telah menghilang. Ketika seorang penjaga berteriak, "Kaisar Abadi, lihat ada tulisan yang terukir di dinding itu." Kaisar Abadi sibuk melihat-lihat, garis tulisannya tidak mencolok dan pasti telah diabaikan sebelumnya. Itu tertulis, "Anjing tua Kaisar Abadi, yang akan mati berikutnya adalah kamu, Tang Zichen." Ya, Tang Zichen membuat beberapa pukulan acak di dinding sebelum dia pergi agar tidak melibatkan klan naga. Tang Zichen memindahkan namanya, lagi pula Ao Scuttlebot telah muncul di sini sebelumnya. Jika dia tidak meninggalkan namanya, itu pasti akan dikaitkan dengan Ao Scuttlebot. Nyatanya, Tang Zichen telah meninggalkan catatan di bawah bantal Ao Scutellaria secara rahasia. Bahkan sebelum dia pergi ke villa pribadi Nianqing, yang akan dikatakan nanti. Tang Zichen, Kaisar Abadi menggeram. Sampai hari ini, dia akhirnya tahu siapa orang yang tidak bisa merasakan itu, dan itu benar-benar Tang Zichen, yang belum mati. Saat ini, di beberapa selokan gunung di alam abadi bumi, Tang Zichen telah menyiapkan 2 tempat tidur sederhana. "Bai Rou, mulai sekarang, kamu mengembalikan nama aslimu. 2 tempat tidur, 1 untuk kalian masing-masing." "Terima kasih, Kakak Tang." Ketika Kaisar Abadi mengetahuinya, dia benar-benar tidak akan mencurigai klan naga yang melakukannya. "Jangan khawatir, aku sudah meninggalkan namaku di dinding." "Apakah itu membuatku curiga?" "Aku juga tidak. Sebelum aku pergi, aku meninggalkan catatan di bawah bantalmu yang berbunyi, 'Aku tidak ingin dimakamkan di tumpukan kayu pemakaman, aku akan pergi.' Aku melakukan ini untuk berjaga-jaga. Jika Nianqing meninggal, maka wajar saja Anda takut mati syahid dan kabur. Jadi, orang tidak akan mencurigai Anda apa-apa toh Anda tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Setelah beberapa saat, ketika angin telah berlalu, Anda bisa pulang dan jadilah Bai Rou-mu." "Terima kasih, Kakak Tang, kamu menyelamatkanku." "Oh, tidak perlu sopan." Pada saat ini, Kaisar Abadi terkejut dan mengirim semua prajurit surgawinya untuk mencari Tang Zichen. Namun, dunia begitu besar dan tidak dapat merasakan lokasi Tang Zichen, tidak mudah menemukan Tang Zichen. Lapor ke Ibu Peri, pelayan di rumah Pangeran ke-9 mengatakan bahwa Putri Ao Scarfing meninggalkan catatan dan melarikan diri. Catatan itu mengatakan bahwa dia tidak ingin dikuburkan dan pergi. "Ibu Peri, haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkapnya kembali?" Seorang pelayan melapor ke Ibu Peri.
Ibu peri menangis pelacur ini, dia bahkan tidak menepati janjinya, suaminya sudah meninggal dan dia ingin hidup tanpa pergi ke pemakaman. Ibu abadi, maka bawahan akan pergi dan mencari tahu. Ibu peri tidak mengatakan apa-apa dan setuju. Di Istana Naga, Raja Naga sangat terkejut mengetahui bahwa Nian King telah mati dan Tang Zichen lah yang membunuhnya. Raja Naga tersenyum sembarangan dan berkata dalam hatinya, anak ini aku tidak menyangka dia akan menghabisi Nian King begitu cepat. Secara alami, prajurit surgawi juga pergi ke Laut Timur untuk mencarinya, tetapi tentu saja mereka tidak menemukannya. Tang Zichen dan Bai Rou tinggal di dalam gua selama 1.000.000 tahun. 1.000.000 tahun dianggap sebagai waktu yang relatif singkat bagi mereka. Selama 1.000.000 tahun ini, Tang Zichen telah menghabiskan hampir semuanya untuk berkultivasi. Setelah 1.000.000 tahun, Kaisar Abadi mengirim untuk mencari Tang Zichen dan tidak ada lagi berita. Setelah mencari begitu lama tanpa menemukan apapun, semua orang menjadi sangat negatif. Baiklah, Bai Rou, sekarang kita bisa keluar. Tang Zichen berjalan keluar dari gua, sudah lama sejak dia mendapat sinar matahari. Kakak Tang, kemana kamu pergi sekarang? Saya tidak tahu, musuh saya telah membunuh mereka, dan saya sepertinya sedikit tersesat, kata Tang Zichen. Mengapa kamu tidak pergi ke klan naga? Tidak, aku tidak bisa pergi ke klan naga, aku tidak ingin klan naga menghadapi pengadilan abadi, meskipun kakek naga mengatakan untuk meniduri ibunya yang abadi, aku tahu dia masih tidak berani masuk dan selain itu, menghadapi pengadilan abadi akan berarti banyak kematian dan cedera. Oh, Bai Rou sedikit bingung. Bai Rou, mari berpisah di sini, pengadilan abadi sudah lama tidak menemukanmu, jadi aku yakin itu tidak lagi mencarimu, lagi pula, kamu hanya orang kecil yang tidak ingin mati syahid, jadi itu bukan kejahatan besar. Anda berubah kembali menjadi identitas Bai Rou dan kembali ke kampung halaman Anda. Bagus, selamat tinggal. Tang Zichen terbang ke depan. Gelombang keengganan di dalam Bai Rou berteriak, kakak Tang, akankah kita bertemu lagi? Ini takdir kita datang ribuan mil untuk bertemu satu sama lain, tapi bukan takdir kita tidak bertemu satu sama lain, kata Tang Zichen dengan sedikit senyum kembali. Sungguh hal yang baik untuk dikatakan, tetapi mengapa tidak menyukai jawabannya? Tang Zichen langsung menuju ke 10.000 pegunungan ungu. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan tentara surgawi yang mencarinya. Di alam abadi, mengapa kita tidak dapat menemukan mereka setelah sekian lama? Kaisar abadi meraung, 1.000.000 tahun dan tidak segera ditemukan. Pengampunan Kaisar abadi, saya tidak kompeten. Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Langit Ling, dan karakter lain meminta pengampunan, dan untuk menemukan Tang Zichen, Kaisar Abadi mengirim semua Dewa Perang. Adapun Aoba itu, pada awalnya ada seseorang yang melaporkannya, tetapi tidak ada yang menyebutkannya nanti, lagi pula, dia tidak penting sama sekali, dan tidak ada yang mencarinya. Tentu saja, ada yang senang dan ada yang sedih. Nona Mingyue, serta Dinglan, sangat senang mengetahui bahwa Tang Zichen masih hidup dan telah membunuh semua Nian King. Juga sangat senang adalah Leng Guoliu Yue yang hampir menjadi menantu Tang Zichen. Hanya saja Leng Gu Yue, sebagai anggota tim Serigala, juga dikirim untuk mencarinya, dan telah mencarinya selama jutaan tahun. Saat ini, di suatu tempat di alam abadi bumi, Leng Lone Moon memimpin lusinan Regu Skywolf, mencari-cari di tanah. Ketua tim, kami telah mencari di seluruh area ini dan tidak menemukan jejak Tang Zichen. Ketua tim area gunung di depan juga digeledah, dan tidak ditemukan jejak. Banyak anggota Skywolf melapor ke Leng Lone Moon. Terus mencari, kita harus mencari pengkhianat Tang Zichen itu. Teriak Leng Guolue. Ya, pemimpin tim.
Meskipun Leng Guoliu Yue berteriak menentang pengkhianat itu, dia merindukan Tang Zichen di dalam hatinya, dan dia juga memuja Tang Zichen karena Tang Zichen berani melawan Kaisar Abadi dan meninggalkan pesan untuk mengutuk anjing tua Kaisar Abadi. Keberanian ini dimiliki tidak ada yang lain. Semua orang dari tim Skywolf Battle sedang mencari di area tersebut, tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di depan Leng Lone Moon. Tubuh Leng Lone Some Moon bergetar. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Mencari saya. Tang Zichen, kamu benar-benar bersembunyi di sini. Bagaimana jika aku menjawab ya?" "Lari. Leng Lone Moon sedang sibuk." Tang Zichen tertawa, "Hanya bercanda. Saya baru saja lewat dan melihat bahwa rekan satu tim saya, yang pernah menjadi bagian dari tim pertempuran Serigala Langit, sedang mencari saya, jadi saya keluar untuk menyapa. Dengan kalian bisa jangan cari aku, kalau tidak anjing tua Kaisar Abadi akan menemukanku sendiri." Bersambung.